Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya Pendeta Adi Cahyono akan bersama-sama dengan Bapak Saudara dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Hari ini Selasa, tanggal 11 Januari 2022. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kesempatan kedua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih karunia yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, mengarahkan hati kami kepada kebenaran sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing dan memampukan kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan bisa dibaca dari Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tapi saya akan bacakan dari ayat 11 saja. Demikian perkataan Yesus. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, telah 11 hari kita memasuki tahun 2022 ini. Kalau kita mau jujur, tentu dalam perjalanan tahun 2021 yang lalu ada banyak kegagalan. Kita jatuh dalam dosa. Kita masih terpuruk dalam kehidupan lama kita. Dan kalau kita mau menyadari betapa kita mestinya bersyukur kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kehidupan. Kalau mengingat keberdosaan kita, tentunya sebenarnya kita layak untuk dihukum oleh Tuhan. Dan karena perbuatan dosa kita, pelanggaran kita, sudah sepantasnya kita menanggung segala konsekuensi dosa itu. Tapi kita bersyukur memiliki Allah di dalam Kristus Yesus, yang kalau dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini, kita sungguh-sungguh tahu, sungguh-sungguh merasakan betapa Allah sungguh penuh dengan kasih. Allah sungguh maha pengampun. Ketika Yesus diperhadapkan pada sebuah situasi kasus yang sangat mengerikan, di mana ada seorang wanita yang tertangkap basah melakukan perzinahan, dan menurut tradisi hukum Taurat, maka wanita ini seharusnya dihukum rajam, dilempari batu sampai mati. Tetapi peristiwa itu dipakai oleh para pemuka agama ahli Taurat pada saat itu untuk mencoba Yesus. Apa yang seharusnya dilakukan bagi perempuan itu? Tapi sekalian, Yesus tahu niatan dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Sehingga Yesus memberikan sebuah jawaban yang sangat tepat, yang pada akhirnya mempermalukan diri mereka sendiri. Apa yang dikatakan Yesus? Di ayatnya yang ke-7 dikatakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Bapak Saudara, pernyataan Yesus itu bukan hanya membukakan mata hati banyak orang pada saat itu, tetapi juga menyadarkan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Semua orang bisa salah, sekalipun dia adalah seorang ahli kitab, seorang pemimpin umat, bisa salah, bisa berdosa. Dan dengan pernyataan itu, orang-orang Farisi ahli Taurat akhirnya juga undur daripada perempuan itu untuk merajam dia dengan batu. Apa yang terjadi dalam catatan Injil Yohanes ini menjadi sesuatu yang penting untuk menjadi perhatian kita. Bukan hanya hikmat Allah, kebijaksanaan Allah yang ada dalam diri Yesus menyatakan kasih Allah, kemurahan Allah,
tetapi juga menyadarkan kepada setiap kita bahwa hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa manusia. Dan bersyukurlah wanita itu bisa dilepaskan dari maut, dari ancaman hukuman rajam batu. Dan kata-kata terakhir Yesus menjadi pesan yang penting bagi orang yang sudah mendapatkan anugerah pengampunan, dibebaskan dari hukuman yang berlaku pada saat itu. Apa kata-kata Yesus? Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Bapak Ibu Mas sekalian, apa yang disampaikan oleh Yesus ini bukanlah sambil lalu semata, tetapi memiliki sebuah pesan yang sangat penting, sangat kuat bagi setiap orang yang sudah diampuni dosanya. Pergilah menunjukkan bahwa wanita ini diutus untuk melanjutkan kehidupannya setelah diberikan pengampunan. Dan ada sebuah perintah yang sangat jelas dan tegas. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ibu, sekarang kita bisa tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus bagi perempuan adalah sebuah kesempatan. Wanita itu yang seharusnya menurut aturan hukum Taurat yang berlaku pada saat itu, dia harus dihukum mati dengan cara dilempari batu. Tapi dia diselamatkan. Bahkan lebih daripada itu, dia diberi kesempatan untuk melanjutkan hidupnya dengan sebuah pesan yang sangat jelas. Jangan berbuat dosa itu lagi. Ini sebuah kesempatan yang menjadi sebuah pengingat bagi setiap kita. Mungkin 1 tahun yang telah kita lewati, kita juga banyak terpuruk jatuh dalam dosa. Entah ke dalam kesadaran kita atau ketidaksadaran kita, tidak pengetahuan kita. Mungkin kita bersungut-sungut, berkeluh kesah, bahkan dalam amarah karena berbagai kejadian kehidupan yang tidak menyenangkan kita alami dalam hidup kita. Tapi mari kita kembali mengingat kemurahan Allah, anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita saat ini masih diberikan kesempatan hidup, diberikan kesempatan untuk bekerja, diberikan kesempatan untuk sekolah, diberikan kesempatan untuk tetap bisa menyembah, memuji Tuhan, itu adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri. Diberikan kesempatan kedua, apalagi setiap kita pernah mungkin mengalami dalam bahaya maut, terpapar COVID, terlibat dalam sebuah eksiden atau kecelakaan yang mengerikan. Mari kita kembali mengingat, kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita mewartakan kasih Allah melalui karya kehidupan kita. Teruslah menjadi saksi Kristus, karena kita mendapatkan kesempatan. Bukan hanya kedua barangkali, untuk kesekian kalinya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Syukurilah, hargailah kesempatan itu, dan marilah terus kita mewartakan kasih Allah di tengah dunia melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami masih bersama-sama boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Terlebih kami diingatkan kembali akan anugerah kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang bukan hanya memberikan keampunan dari dosa, melepaskan dari bahaya belenggu, kematian, kebinasaan kekal, tapi juga memberikan kesempatan kepada kami untuk terus boleh menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Oleh sebab itu ajarlah kami, mampukanlah kami untuk terus menyaksikan Kristus melalui karya kehidupan kami masing-masing, baik mereka yang masih duduk di bangku sekolah, biarlah mereka belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas tanggung jawabnya dengan baik, bahkan memperoleh hasil nilai prestasi yang bisa membahagiakan orang tua, membanggakan keluarga, dan juga boleh memuliakan Tuhan. Untuk mereka yang sedang duduk di bangku kuliah, merenda masa depan, mampukan mereka juga menekuni dengan rajin segala proses belajar yang harus mereka lalui, sehingga itu menjadi bekal bagi mereka nantinya juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus, menyatakan karya Tuhan dalam setiap karya pekerjaannya. Dan mereka yang sedang menantikan pendamping hidup,
Berikan mereka kepekaan hati untuk terus boleh melihat petunjuk Tuhan, suara Tuhan, sehingga mereka pun juga diberikan kerendahan hati untuk terus boleh tahu apa yang menjadi karya dan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Berkati juga para keluarga yang menantikan, mengharapkan hadirnya momongan di tengah-tengah keluarga rumah tangga mereka. Tambahkan kasih setia, kesabaran, hikmat Tuhan, agar mereka juga pada akhirnya boleh mendapatkan seturut dengan karya dan rencana Tuhan dalam hidup rumah tangga keluarga mereka. Juga berdoa untuk mereka yang sedang terus berjuang untuk pulih dalam kondisi ekonomi keluarga melalui pekerjaan ataupun usaha yang dikerjakan. Semuanya Tuhan berikan kasih karunia-Mu agar terjadi seturut dengan rencana dan karya Tuhan. Dan kami serahkan semua kehidupan kebersamaan kami sebagai umat-Mu di GKI Delima. Kiranya rahmat dan cinta Tuhan boleh senantiasa terus menyertai agar kami umat-Mu di GKI Delima yang saat ini tersebar di berbagai tempat, bahkan di berbagai penjuru dunia, kami tetap diberikan kesatuan hati untuk saling menopang, saling mengingatkan, saling melengkapi, saling mengisi, untuk kami terus setia kepada Tuhan, bahkan terus bertumbuh baik secara iman maupun karakter kebijaksanaan kami, karena kami terus boleh bersama-sama dalam pelayanan-pelayanan yang di GKI Delima, baik pelayanan doa keluarga, sapaan gembala, pelayanan ibadah, dan berbagai kegiatan pelayanan lainnya, bina iman, dan berbagai aksi-aksi yang dilakukan ataupun difasilitasi oleh majelis. Kami teringat untuk upaya pemulihan pasca erupsi Gunung Semeru. Tuhan berkati para pelayan Tuhan, para aktivis relawan yang juga terus menolong untuk pemulihan baik kondisi medis kesehatan, pemulihan ekonomi, sosial, masyarakat, pemulihan pemukiman, semuanya Tuhan berkati. Terlebih pemerintah yang bertanggung jawab, Tuhan juga berikan hikmat, bijaksana, dan resource yang cukup untuk mereka, masyarakat di sekitar lereng Semeru yang terdampak bisa pulih dan bangkit kembali. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya rahmat dan cinta Tuhan senantiasa terpancar di dalam kehidupan mereka, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Doa ini kami minta dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak saudara sekalian, mari kita melanjutkan karya kehidupan kita, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.